Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kelas 8 B, C, dan D rahimani rahimakumullah. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 bulan Juli 2020, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali memasuki pembelajaran kita akidah di semester pertama di kelas 8 ini. Sebagaimana Pak Yan sampaikan pada pertemuan yang pertama kemarin hari Senin tanggal 20 Juli 2020 bahwa kita akan mempelajari, mengkaji tentang rukun iman, kemudian juga perkara-perkara yang akan merusak bahkan mungkin menghilangkan keimanan seseorang. Baik, anak-anak sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani rahimakumullah. Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan masuki pembelajaran akidah atau tauhid tentang rukun iman. Ya. Tentu terkait dengan rukun iman ada beberapa hal yang perlu Pak Yan sampaikan. Dari pembelajaran kita di hari ini ada target, ada tujuan yang mesti kalian pahami, ada target, ada tujuan yang mesti kalian ketahui betul ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu mengenal dan memahami rukun iman. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami pengertian iman. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan mengenal dalil-dalil dasar rukun iman. Yang keempat, memahami dan mengetahui makna dalil-dalil dasar rukun iman. Dan yang kelima, yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan mengetahui makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, untuk mengenal apa itu rukun iman atau ada berapa rukun iman, Pak Yan yakin kalian sejak TK saja sudah tahu rukun iman itu ada. Ya, betul. Rukun iman itu ada 6 ya. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul utusan Allah. Yang kelima, iman kepada adanya hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar, atau yang sering kita kenal dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana tadi tujuan pembelajaran kita adalah mengenal dan memahami rukun iman. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang rukun iman, ada perkara yang perlu kalian pahami betul. Apa itu iman? Ya. Iman ya, atau al-iman. Al-iman atau iman ini berasal dari akar kata amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Secara bahasa ya, amana yu'minu imanan itu artinya percaya, tunduk, patuh. Kalau menurut salah seorang ulama, Syekh Abdullah bin Baz, beliau mengatakan bahwa iman itu lugatan, iman menurut bahasa adalah ya, meyakini atau tunduk, patuh ya, berdasarkan keimanan ya,
Beliau mengatakan yang dimaksud dengan iman adalah pembenaran yang diikuti dengan sikap menerima dan tunduk, ya. Tasdik ma'a qabul wal khudu, ya. Iman lugatan, ya, adalah tasdikun ma'al khudu. Iman itu adalah, ya, al-qabul ma'al khudu, ya. Ma'al qabul, al-iman tasdikun al-qabulu ma'al khudu. Ya. Jadi secara bahasa iman itu pembenaran yang diikuti dengan penerimaan dan ketundukan, ya, kepatuhan. Itu menurut bahasa. Iman artinya pembenaran yang diikuti oleh sikap menerima dan tunduk. Sedangkan menurut syariat, ya, iman itu adalah tasdikun bil qalbi, ya, kemudian wal iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Al iman bisa tasdikun bil qalbi atau al iman tasdikun bil jinan, ya, wa iqrarun bil lisan, ya, wal amalu bil arkan. Al iman yazid wa yankus, ya, yazidu bi ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Demikian Syekh bin Baz mengatakan iman itu adalah tasdikun bil jinan, pembenaran yang terhunjam di dalam hati, ya, wa iqrarun bil lisan, kemudian diikrarkan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan amal perbuatan oleh seluruh jasad, ya, arkan. Kemudian al iman juga yazid wa yankus. Iman itu kadang-kadang naik, ya, kadang-kadang juga bisa turun. Kapan naik? Yazid bit ta'ah, iman bisa bertambah, naik karena ketaatan, wa yankus bil maksiat. Iman juga adalah dia berkurang karena kemaksiatan. Inilah konsep tentang iman. Kemudian anak-anak sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui tentang rukun iman tadi ada berapa? Ya, rukun iman itu ada 6. Nah, dari mana kita ketahui dasarnya, apa yang kita kenal dalilnya bahwa rukun iman itu ada 6? Satu saat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat besar, yaitu Umar ibn Khattab. Dia mengatakan bahwa suatu hari zata yaumin iztala'a alaina rajulun sadidu bayadi syab wa sadidu sawadi sya'ri, ya, la yura alaihi asaru safar wala ya'rifu ahadun minna. Satu saat, kata beliau, datang di hadapan kami sedang berkumpul dengan Rasulullah seseorang yang tiba-tiba muncul begitu saja, ya. Iztala alaina rajulun sadidu bayadi syab, yang menggunakan pakaian serba putih, wasadidu syawadi sya'ri, yang memiliki rambut sangat pekat hitam, ya. Tapi yang luar biasa, la yura alaihi asaru safar. Tidak nampak orang itu bekas melakukan sebuah perjalanan, tidak kelihatan kecapean, tidak juga berkeringat, ya. La yura alaihi asaru safar. Tiba-tiba muncul seperti itu. Kemudian orang itu meletakkan dua lututnya di atas lutut Rasulullah dan meletakkan dua tangannya di atas paha Rasulullah seraya bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, al Islam, Islam itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, kemudian mengeluarkan zakat, wa tasumu ramadan, yang keempat saum di bulan Ramadan, wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, yang kelima berhaji ke Baitullah, ya, Baitul Haram, ilaihi sabila, selama mampu di perjalanannya. Nah, ketika selesai jawaban Rasulullah itu, kemudian orang itu berkata, sodakta, dia mengatakan benar. Ini yang ajibna, yang mengherankan pada kami,
beliau yang bertanya, kemudian beliau juga yang membenarkan jawaban dari Rasulullah. Setelah itu orang itu bertanya, mal iman, apa itu iman? Al iman adalah antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarihi minallahi ta'ala. Kemudian orang itu bertanya tentang apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman adalah antu minabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wal kitabi wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah, wa tu'mina, dan kemudian engkau beriman ya terhadap adanya hari akhirat. Kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar, ya, iman kepada takdir. Inilah anak-anak sekalian yang menjadi dasar, menjadi landasan hadis yang diriwayatkan oleh Khalifah Rasulullah SAW, Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Hadisnya cukup panjang dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ini yang menjadi dasar dan landasan dari rukun iman, bahwa iman itu ada 6 perkara: iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul utusan Allah, iman kepada adanya hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir atau iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar landasan yang perlu kita kenal, kita ketahui, yang menjadi dalil tentang rukun iman, bahwa rukun iman itu ada 6. Nah, itu dalam al-hadis. Bagaimana kita menemukan dalil dasar dari Al-Qur'an? Insyaallah Pak Ian yakin kalian semua sudah sempat berulang kali, bahkan mungkin membaca ayat yang menerangkan tentang dasar landasan dari rukun iman. Sebagaimana kita ketahui, bisa kita baca, kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Dalil yang sudah kalian ketahui, dalil yang sudah kalian kenal tentang dasar yang menjadi rukun iman. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Al ayah. Laisal birra, bukanlah suatu kebaikan, sebuah kebajikan ya, qibalal masyriq an tuwallu wujuhakum, engkau menghadapkan wajah-wajah kalian ya, qibalal masyriq, ke arah timur, walal maghrib, juga ke arah barat. Walakinnal birra, tetap yang dimaksud dengan kebajikan, kebaikan adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikat, iman kepada malaikat, wal kitab, iman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan iman kepada para nabi atau rasul utusan Allah. Nah, anak-anak sekalian, dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177 ini, kalau kita coba lihat, kita coba hitung, kok rukun imannya cuma ada 5? Betul, kalau dalam ayat ini Al-Baqarah 177 ini hanya ada 5. Tetapi tentang dalil dasar bahwa rukun iman itu ada 6 dikuatkan oleh ayat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan dengan qada dan qadarnya. Allah ciptakan dengan takdirnya. Sebagaimana salah satunya bisa kita baca dalam surat Al-Qamar ya, surat ke-54 ayat ke-49. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Inna, sesungguhnya, kullasyai'in, segala sesuatu itu, khalaqnahu, telah kami ciptakan, biqadarin, semuanya dengan qadarnya, dengan takdirnya ya. Jadi segala sesuatu sudah Allah ciptakan dengan takdirnya ya, dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil-dalil, dasar-dasar ayat maupun hadis yang perlu kalian ketahui, kalian kenal, yang menjadi landasan tentang rukun iman, bahwa rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama tadi
hadis Rasulullah SAW dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa iman itu adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi minallahi ta'ala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dasar dalil rukun iman dari Al-Qur'an insyaallah dalam ayat yang sudah sering kalian baca, termaktub atau tertulis dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177. Di situ Allah Subhanahu menyatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Bukanlah suatu kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, iman kepada malaikat utusan Allah, demikian juga iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan beriman kepada para nabi sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan yang keenam, sebagai dalil dasar dari rukun iman yang keenam, takdir, Allah nyatakan dalam surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49. Di situ Allah jelaskan dan Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna sesungguhnya kulla syai'in segala sesuatu itu khalaqnahu telah aku ciptakan, telah kami ciptakan, biqadar semuanya sesuai dengan kadarnya, dengan takdirnya. Inilah dalil dari landasan rukun iman. Sekali lagi, anak-anak sekalian, sebagaimana kalian pahami, kalian ketahui bahwa al-iman, iman itu berasal secara bahasa dari akar kata amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Jadi masdar ya, iman di sini. Kemudian menurut bahasa, kata Syekh bin Baz, yang dimaksud dengan iman lugatan tasdikun, yaitu pembenaran ya, al-qabul ma'al khudu, yang disertai menerima dan ketundukan ya. Itulah iman menurut bahasa. Sementara menurut syariat, yang dimaksud dengan iman adalah al-iman menurut syariat tadi, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa iman itu tasdikun bil jinan ya, wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdikun bil jinan, pembenaran yang terhunjam kuat di dalam hati seseorang ya. Wa qaulun atau wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan ya. Dan amalun bil arkan, dilakukan dengan amal perbuatan atau amal perbuatan dengan seluruh anggota badan ya. Dan kita yakin juga secara syariat iman itu yazid wa yankus. Iman itu kadang bertambah ya, membumbung tinggi, bisa jadi juga yankus, dia berkurang, melorot ke bawah, merosot. Nah, ini yang dikatakan bagaimana bisa bertambah dan bisa berkurang keimanan seseorang. Kata Syekh bin Baz, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu akan semakin kuat, semakin bertambah kokoh apabila dilakukan dengan penuh ketaatan atau melakukan ketaatan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menurun yazid atau yankus bil maksiat. Dia akan menurun karena kemaksiatan. Inilah rukun iman. Anak-anak sekalian, tujuan yang berikutnya yang perlu kita pahami di pertemuan kali ini adalah bagaimana kita mengenal, memahami iman kepada Allah. Tadi sebagai rukun iman yang pertama ya, antu'mina billah. Bagaimana seorang mukmin itu harus beriman kepada Allah, meyakini atau beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Apa makna iman kepada Allah itu? Makna iman kepada Allah adalah ya, meyakini sepenuhnya dalam hati seorang bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu. Ya, Allah sebagai Rabb segala sesuatu, pemiliknya, penciptanya, dan pengatur seluruh alam. Atau yang sering kita sebutkan dengan mengatakan
Allah Rabbul Alamin. Allah Rabb seluruh alam. Rabb itu adalah yang mengatur, yang memiliki, yang menciptakan, yang menata segala sesuatu. Jadi beriman kepada Allah itu kita yakin, kita percaya Allah sebagai Rabbul Alamin, ya. Kemudian kita juga yakin bahwa Allah adalah yang berhak untuk disembah. Allah yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, ya. Tadi la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, hanya Allah saja yang berhak disembah, diibadahi, ya. Tiada sekutu baginya, la syarikalah. Dan yang perlu kita yakini pahami, semua yang disembah selain Allah di muka bumi ini adalah batil, tidak sah, ya. Segala sesuatu yang disembah oleh siapapun di muka bumi ini selain Allah adalah sembahan yang batil, ya, sembahan yang tidak sah. Termasuk di dalamnya adalah tata cara peribadatan mereka pun adalah peribadatan yang batil. Dan juga kita yakin Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, kemuliaan yang suci dari segala kekurangan dan cacat, ya. Jadi Allah memiliki al-asmaul husna wa sifatul ulia, nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang mulia yang jauh dari kekurangan dan cacat. Inilah pengertian atau makna dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sebagai Rabb seluruh alam. Rabb seluruh alam artinya Allah lah yang sudah menciptakan, Allah lah yang memiliki, Allah lah yang menguasai, Allah yang menata dan mengatur seluruh alam. Kemudian Allah juga yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Tiada sekutu dalam penyembahan kepada selain Allah. Kemudian Allah juga memiliki nama-nama yang baik dan indah, nama-nama yang mulia, jauh dari kekurangan dan aib serta cacat. Itulah makna tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, inilah pertemuan kita di pertemuan yang kedua kali ini terkait dengan memahami, mengenal, mengetahui dalil dan dasar dari rukun iman. Kemudian yang kedua, mengetahui, mengenal bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelas dan tegasnya nanti silahkan kalian tulis, ya, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49. Itu merupakan dalil atau dasar dari rukun iman. Ini saja mungkin yang sempat dan bisa disampaikan. Semoga ini menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian, dan menjadi yakin untuk kita semua tentang dalil dan dasar-dasar dari rukun iman. Ini mungkin yang sempat bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bilah bisabil haq wa syahadu anna muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.